Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahran mubarak wa faradu alaina siyama lijli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada pencipta insan-insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita semua nikmat, beribu-ribu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bukan satu, dua, ataupun tiga, tapi beribu-ribu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita diberikan nikmat oleh Allah, kita dapat merasakan Ramadan lagi. Maka dari itu, marilah kita semua bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam kita ucapkan kepada pemimpin kita yang berjuang demi tegaknya Islam, pemimpin di dunia, pemberi syafaat di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda wa syamsi duha wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun materi yang akan saya bawakan dan kita semua bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai 3 perkara yang sangat penting kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Apakah itu? Yaitu zakat, infak, dan sedekah, untuk membersihkan sebagian harta kita dan jiwa kita. Namun tidak hanya membersihkan harta dan jiwa, namun juga dapat membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa, dan juga membuat kita menjadi orang yang tidak sombong dan angkuh. Insya Allah yang menonton adalah orang yang tidak sombong dan angkuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi kita semua untuk kita laksanakan. Mengapa kita harus melaksanakan zakat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berzakat. Kita tunaikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam rukun Islam dan di dalam Al-Quran. Di dalam rukun Islam Allah perintahkan kita semua untuk berzakat. Setelah berpuasa Allah perintahkan kita semua untuk laksanakan zakat. Maka dari itu kita tunaikan zakat. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, di halaman 7 di ayat 43 di bagian paling tengah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Dan sholatlah kalian, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Maka dari itu, marilah kita semua tunaikan zakat, tinggalkan maksiat, insya Allah mendapat rahmat. Yang kedua, infak. Infak merupakan memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Namun bedanya dengan zakat, infak tanpa adanya paksaan dan juga kewajiban. Jadi ketika kita memberikan sesuatu maka tidak ada paksaan dan juga tidak ada kewajiban. Misalnya ketika kita ingin sholat Jumat, kita ingin memberikan sebagian harta kita, tidak harus kita berikan 100, 200, namun 1000 saja sudah cukup karena tidak adanya paksaan dan juga kewajiban. Jadi kita sumbangkan semua, kita sumbangkan harta yang kita miliki, tidak harus dengan banyak-banyak. 1000 saja sudah cukup kita berikan, asalkan kita semua ikhlas dalam memberikannya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan dalam hadis, dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasannya infak adalah pembersih harta dan juga jiwa. Maka dari itu marilah kita semua berinfak, karena infak ini bisa apapun, kapanpun, dimanapun, dan bentuk apapun kita berikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu sedekah. Sedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita berikan sedekah ini untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kelaparan, kehausan, bahkan tidak mempunyai pakaian dan juga tidur di jalanan. Maka dari itu kita bantu mereka, kita tolong mereka agar mereka juga dapat memenuhi kebutuhan seperti kita. Maka dari itu jangan kita tidak membantu mereka. Kita bantu mereka walaupun sekecil apapun itu kita bantu. Karena sedekah ini merupakan amalan yang terus mengalir sampai kita mati nanti. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza matal insanu qata'an anhu amalahu ila min salasatin ila min sadaqatin jariyah au ilmu yanfa'u bi aw waladin yad'u. Dikatakan dalam hadis bahwa sedekah yang pertama amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus ketika kita melakukannya. Maka daripada itu, marilah kita semua tunaikan sedekah, kita lakukan sedekah agar kita semua mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kita mati nanti. Insya Allah kita semua mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kita mati. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang akan saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebih saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan kalian lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tidak mau miskin, tak ingin kaya. Hidup sederhana, pengennya hidup sederhana. Mungkin sekian kultum saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Arbian Sabradita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.